Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudia Kading Nabilah akan menjelaskan materi berikutnya, yakni Gaining an Understanding of the Client System of Internal Controls. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian sistem internal klien. Yang pertama adalah pengendalian internal, yakni mencakup semua elemen dalam organisasi perusahaan, termasuk sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Sehingga jika digabungkan akan mendukung organisasi perusahaan dalam pengendalian serta mencapai tujuannya. Tujuan pengendalian internal dalam hakikatnya disesuaikan dengan relevan organisasi perusahaan. Yang pertama adalah nyata, yakni disesuaikan dengan pembukuan dan catatan organisasi perusahaan, serta tidak diperlukannya sebuah data yang fiktif. Yang kedua adalah direkam. Adanya perekaman ini dilakukan untuk mencegah kelalaian dalam proses pembukuan. Yang ketiga adalah berharga. Memastikan bahwa jumlah yang diberikan untuk transaksi yang akurat. Yang keempat adalah diklasifikasikan. Memastikan dan dibedakan atas, beban, dan dialokasikan ke akun pada buku besar. Yang kelima adalah diringkas. Lalu yang keenam diposting. Yang ketujuh adalah ketepatan waktu. Selanjutnya adalah pengendalian internal tingkat entitas, yakni membantu dalam menetapkan tingkat profesional yang tepat serta memperoleh pemahaman dalam bisnis klien dan risiko laporan keuangan. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Didasarkan untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, mencakup elemen komunikasi dan penegakan integritas. Yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi, partisipasi pihak yang bertanggung jawab, filosofi manajemen, struktur organisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, dan praktik SDM. Selanjutnya adalah penilaian proses risiko entitas. Digunakan untuk menyeleksi tingkat risiko perusahaan, apakah relevan, sebagai bahan acu menilai ketepatan nilai ajar di masa depan perusahaan klien. Yang ketiga adalah sistem informasi dan komunikasi. Digunakan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas ini digunakan untuk manajemen membuat keputusan dalam mengendalikan aktivitas organisasi. Yang keempat adalah kegiatan pengendalian. Dilakukan untuk membantu memastikan arahan manajemen saat dilaksanakan. Dalam prosedurnya terdapat tinjauan kinerja, memproses informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas yang tidak sesuai dan tidak relevan. Selanjutnya adalah pemantauan pengendalian. Pemantauan pengendalian. Proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari masa ke masa, sehingga dapat diukur beroperasi sebagaimana mestinya, dan memastikan pengendalian bisa dirubah untuk perubahan kondisi tertentu. Yang terakhir adalah pengendalian internal di entitas kecil. Didasarkan dengan jumlah elemen yang terbatas, sehingga perlu merealisasikan terhadap kemampuan organisasi dalam memisahkan tugasnya. Selanjutnya adalah transaksi tingkat pengendalian internal. Mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien, dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan.
Yang pertama adalah arus transaksi proses penjualan, meliputi pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan pelanggan, dan mencatat penjualan serta piutang dagang. Yang kedua adalah arus transaksi proses biaya penjualan, mencangkup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Selanjutnya adalah mendokumentasikan pengendalian internal. Di sini dijelaskan berbagai teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan pengendalian internal. Yang pertama adalah narasi, yakni auditor menjelaskan dengan kata-kata setiap langkah aliran transaksi mulai dari awal hingga akhir. Yang kedua, menggunakan diagram alur dan diagram logika. Penggunaan diagram alur digunakan biasanya membutuhkan waktu lama karena disiapkan daripada narasi atau daftar periksa. Namun, dengan diagram logika, menggunakan kata-kata sesedikit mungkin agar tidak membebani pembaca dengan informasi yang ada. Yang ketiga adalah menggunakan kombinasi narasi dan diagram alur. Dalam hal ini, halaman dibagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri, menggunakan diagram alur, yakni flowchart, yang menyoroti kegiatan utama, serta pada bagian kanan, kolom narasi yang berisi rincian tentang apa yang terjadi dalam arus transaksi tersebut. Dan yang terakhir menggunakan daftar periksa dan kuesioner. Dalam penggunaannya digunakan program yang sudah diformat sebelumnya untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum dan yang harus ada. Selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal. Kekuatannya adalah klien akan sering mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Namun, fokusnya biasanya pada area kelemahan yang diidentifikasi. Namun, pada kelemahannya, resiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen, sehingga dapat merugikan perusahaan. Yang terakhir adalah surat manajemen, yakni penyampaian yang disiapkan oleh tim audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen ini biasanya membahas tentang kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama proses audit. Sekiranya dari saya, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.